Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Khotbah iman rahimakumullah, saparantos Allah nerangkeun tentang nikah, maka salah satu yang berkaitan dengan nikah itu adalah tentang masalah hubungan suami istri. Walaupun suami istri itu halal, tapi ada saatnya seorang suami tidak boleh melakukan hubungan dengan istrinya, dimana ketika istrinya sedang haid. Nah, orang-orang Yahudi kalau istrinya sedang haid itu dia dijauhkan, lam yuakiluha, tidak mau makan bersama istrinya. Jadi dugikeun ka di damel kamar atawa di lembur khusus lamun keur haid teh di kasaresikeun gitu. Di lamun teu tuang atawa di tempat kamar khusus dugikeun ka rengseh haidna. Mereka itu menganggap bahwa perempuan yang sedang haid itu najis, kotor, geuleuh cenah. Nah, sabalikna Nasrani mah justru istina keur haid oge punten hubungan suami istri. Ya, maka ketika orang-orang Muslim itu mengetahui tentang bagaimana orang Yahudi memperlakukan istri mereka yang haid, orang-orang Muslim bertanya, yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang mahid, tentang kedudukan orang yang sedang haid itu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, diterangkanlah tentang ayat ini. Satu, disebutkannya itu mahid. Mahid itu isim makan dari kalimat haid. Haid itu asal artinya itu adalah mengalir atau menetes, karena darah yang mengalir dari kemaluan seorang perempuan ketika tidak terjadinya pembuahan, dan itu normal. Yang dikatakan oleh Rasul, hadza syai'un katabahu ala banati adam, katabahullahu ala banati adam. Ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah untuk anak-anak perempuan Adam. Itu normal. Nah, yang ditanyakan mahidnya, nah, dalam artian ini bukan headnya, tetapi tempat keluar headnya. Maksudnya kaum laki-laki bertanya, boleh tidak mendatangi kemaluan istrinya sedangkan istrinya sedang haid. Jadi ayat ieu teh keur lalaki keur awewe. Keduana da sadaya ayat oge sanajan keur istri aya pakuat pakait jeung pamegeut. Nah, disebutkan ini maksudnya adalah hubungan suami istri. Kan puntennya nuju masa siklus haid oge aya eureunna kan teu kaluarna. Kayak lamun ditaroskeunana teh tentang darah haidna bukan tempatnya, nalika eukeur teu kaluar kan boleh gitu. Tapi yang ditanyakan ini adalah mahidnya, tempatnya, berarti siklus di mana ketika itu keluar haidnya, bukan pas darah haidnya keluar. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, kata Rasulullah SAW dijawab, isna'u kulla syai'in illa nikaha. Lakukanlah segala sesuatu dengan istrimu itu kecuali nikah. Nikah itu maknanya aljima, ketika dua hitan bertemu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bahkan Rasul juga memberikan keringanan bagi para sahabat, ma fauqal izar, yang ada di atas sarung, maka itu halal walaupun istrimu sedang haid. Nah, ikhwati rahimakumullah, perempuan itu karena adanya darah haid, dia akan terjadi gangguan. Gangguannya itu secara fisik dan gangguannya itu secara psikis. Secara fisik karena kontraksi dari rahim ketika mengeluarkan darah haid yang keluar itu mengakibatkan sakit, sehingga dia itu berpengaruh juga kepada psikisnya. Mata gede ambel, babari kasinggung,
sensi, PMS bahasa natanya itu juga harus dipahami oleh laki-laki. Nah, dalam keadaan seperti itu, baik secara fisik atau psikisnya itu tidak ada, maka itu akan menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaksenangan dalam berhubungan. Bayangkeunnya tongwa kamal keur teu head oge lamun kaayaan psikisna teu mood kan tidak menjadikan satu tujuan bahwa berhubungan suami istri itu adalah wasilah untuk intim, untuk harmonis, untuk kasih sayang dan sebagainya. Nah, padahal perempuan itu banyak maunya teh. Dinarusan kayaknya Dr. Aisyah Dahlan mah. Kalau perempuan itu ingin disayangi baru mau berhubungan. Kalau laki-laki itu timbul sayangnya setelah berhubungan justru. Nah, kalau tidak dipahami dua-duanya nanti pasti egois itu. Dua-duanya tidak akan mau tahu. Padahal Allah diciptakan dua-duanya berbeda itu supaya saling memahami satu sama lain. Nah, maka ketika head tersebut yang asal artinya hubungan suami istri itu adalah memadu keintiman, keharmonisan, kasih sayang, sementara dalam keadaan head posisi psikis dan fisiknya itu sedang tidak nyaman, tidak gangguan, maka nu aya bukan itu yang dicapai. Laki-laki pun sama gitu. Walaupun nafsunya lebih besar, tetapi kalau dihadapi dengan itu, dengan mood istrinya yang tidak enak, atau juga sebaliknya ketika melihat darah head yang keluar yang bagi istrinya atau bagi suaminya itu tidak menyenangkan untuk dilihat, dari darahnya, dari bentuknya, dari warnanya, bahkan dari baunya, maka ku Allah Subhanahu wa taala dilarang, tidak diperbolehkan seseorang yang head itu berhubungan suami istri. Berarti ya teh dicarek teh lalaki apa we? Lalaki. Diharuskan kieu punten. Saurna aya nyebatkeun, memang hadisnya itu dhaif tidak dijadikan. Tapi itu dilarang kan. Cuman kalau dilarang itu berdosa, tapi ada yang ada kifaratnya, ada yang mengatakan hadisnya walaupun ini dhaif harus bersedekah dengan setengah dinar, tapi itu hadisnya dhaif. Kalau misalnya berhubungan ketika istrinya sedang haid. Cuman masalah nanti anu dosa teh salah lalakina awewena gitu. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, siapa yang tidak menahan diri itulah yang berdosa. Apalagi kalau perempuan sudah berkata saya sedang haid tapi suaminya memaksakan, suaminya lah yang berdosa. Nah, oleh karena itu ikhwatimar rahimakumullah, untuk menjaga itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilaranglah berhubungan suami istri ketika sedang haid. Dan haid itu ikhwatimar rahimakumullah adalah detoksifikasi untuk perempuan. Karena perempuan itu ketika keluar darah haid itu dia mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuhnya. Makanya ketika saum itu salah satunya ya, itu mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun bagi seorang manusia termasuk perempuan. Kurangi makanan, kemudian keringat keluar, apalagi dalam kondisi Ramadan yang panas, itu racun-racun keluar. Nah, ketika keluar darah haid, kalau teges kudu darah racun oge geus keluar melalui haid. Ai pamagat makan teu aya hedan. Jadi teu aya diren saum jeung salatna. Nah, bahkan penelitian juga ternyata mendapatkan kesimpulan bahwa ketika seorang perempuan itu haid, dia mengeluarkan kebanyakan hormon-hormon yang tidak baiknya itu melalui darah haid. Nah, darah haid. Makanya perempuan itu ketika memakai perhiasan diperbolehkan. Karena dia ada detoknya, ada pengeluaran melalui haid. Tapi laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan emas. Kenapa? Karena tidak ada pembersihan yang sifatnya menyeluruh seperti perempuan ketika darah haid. Padahal anu leuwih loba duit lolobana lalaki. Jeung teu kabayang lamun lalaki dimeunangkeun make emas
diaranting kongkorong duh paloba-loba we ka masjid teh sigana da barang gaduh eta laki mah eta jeung istri mah nya. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, maka dikatakan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan, katakan oleh Muhammad itu kotor. Nah, kotor itu apa? Darah haidnya atau tempatnya? Dua-duanya kotor. Maka kata Allah fatajilun nisaa fil mahid, jauhilah perempuan ketika sedang mahid. Nah, darah haidnya itu. Nah, wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan janganlah mendekatinya. Kalimatnya jangan mendekati, bukan jangan melakukan. Jadi itu kayak melakukan mendekati. Mendekati itu mana? Nya nanti kayak gitu. Oh, mendekati di dia melakukan homo gitu. Kenapa? Karena Islam mencegah itu. Ini seperti takrob. Kalimat takrobu di dalam Al-Quran itu kebanyakan bersifat hawa nafsu, bersifat juga sifatnya itu apa? Nafsu biologis, seperti takrobu zina, kemudian takrobu mahid. Ini berkaitan dengan hawa nafsu, dengan seks biasanya. Nah kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, maka dilarang tidak boleh mendekati. Nah mendekati apa? Nah itu mendekati mahidnya, mendekati perempuan dari bawahnya, dari sarung ke bawah. Nah wala taqrabuhunna hatta yathurna, sampai mereka itu bersih dari haidnya. Kemudian juga faida tatoharna, kalau sudah bebersih. Jadi kalau istri selesai haidnya sudah kering tapi belum mandi, belum boleh didekati. Tong aya bahasa ibu-ibu sekalian ke mandina teu kenging. Karena sudah harus mandi bersih, harus membersihkan kotor dan hadas yang telah dimilikinya. Nah ini berkaitan dengan haid. Walaupun juga ada yang keluar, tetapi hukumnya tidak seperti ini, seperti darah istihadah, keputihan. Nah walaupun ada psikis, tapi tidak akan seperti itu, dan itu masih diperbolehkan didatangi di dalam Islam. Innallaha fa idza tatoharna fatuhunna min haitsu amarakumullah, maka jika sudah bersih datangilah mereka sebagaimana Allah perintahkan kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang bersuci, yang bersih. Taubat itu membersihkan kotoran batin dalam hati dan jiwa, sedangkan mutatahhirin itu bersih dalam segi fisik. Orang yang bersih jiwanya itu harus dan pasti suka pada kebersihan. Ketika seseorang itu tidak bersih dalam hidupnya, menandakan bahwa dalam hatinya juga itu tidak bersih, aya kotor. Insyaallah lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.